Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara sederhana untuk menguruskan badan. Seperti yang kita tahu, orang yang gemuk, kelebihan berat badan, atau bahkan yang lebih parah itu yang obes, memiliki risiko lebih tinggi terkena berbagai macam penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, banyaklah pokoknya. Jadi kita semua disarankan untuk mempertahankan berat badan pada rentang yang ideal. Nggak terlalu kurus, tapi juga nggak terlalu gemuk, yang ideal. Nah, sebelum kita masuk ke cara untuk menguruskan badan, kita pahami dulu konsep dasarnya ya. Jadi seseorang menjadi gemuk itu kalau kalori yang masuk ke tubuh lebih banyak dibandingkan dengan kalori yang dibakar, yang dikeluarkan. Kita bayangkan seolah-olah tubuh kita itu seperti dompet. Nah, kalau uang itu kalorinya ya. Nah, uang yang masuk ke dalam dompet itu lebih banyak dibandingkan dengan uang yang kita pakai, dompetnya jadi tebal, tubuh kita jadi gemuk, ya berat badannya jadi nambah. Tapi kalau uang yang masuk ke dompet kita itu lebih sedikit dibandingkan dari yang dikeluarkan, dompet kita yang tadinya gemuk itu akan jadi kurus karena uangnya banyakkan yang keluar. Oke, jadi untuk berat badan juga seperti itu ya. Kalau kalori yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar, simpenan kalori yang ada di tubuh kita itu nanti akan kepake, jadi kita kurus, berat badannya turun. Nah, itu gampang. Nah, terus kayak duit gitu ya, uang itu kan ada macam-macam nih. Ada yang 1.000-an, ada yang 5.000-an, ada yang 2.000-an, ada yang 100.000-an gitu ya. Itu kan beda-beda. Kalau dompet kita itu isinya uang 1.000-an, sebanyak 100.000, tebel dia, tapi isinya duitnya nilainya sedikit. Sebaiknya kalau diisi 100.000 selembar, dimasukin ke dompet, meskipun isinya sama-sama 100.000, dia tipis. Jadi kita bayangkan itu sumber kalori itu dari mana? Kalau yang dari lemak, itu kita bayangkan seperti uang pecahan kecil. Tapi kalau yang dari karbohidrat sama protein, itu seperti uang yang pecahannya lebih besar gitu ya. Jadi makanan yang berasal dari lemak itu gampang sama tubuh disimpan jadi lemak. Makanya istilahnya pecahan kecil itu membuat badan lebih cepat gemuk gitu ya. Nah, sedangkan makanan kalori yang berasal dari protein itu lebih susah untuk disimpan. Semua penyimpanan di badan kita itu sebagai lemak. Jadi kalau yang berupa protein, tubuh kita harus mengubah dulu supaya jadi lemak. Jadi yang disimpan itu lebih sedikit, gitu ya. Itu seperti kita bayangkan uang pecahan besar, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menguruskan berat badan, kurangin makan lemaknya, banyakin jenis lain, gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua mengenai pemakaiannya. Ada orang yang belanjanya ngirit, ada orang yang belanjanya boros. Ada yang ngirit itu misalnya kita beli barang yang sama nih. Kalau yang ngirit beli satu barang, kita tanya ke toko A, ke toko B, ke toko C gitu ya, bandingin. Oh dapatnya 10.000 harganya. Tapi kalau orang yang boros, lihat barang gini, udah nggak usah nawar, nggak usah bandingin harga. Barang yang sama bisa harganya 15.000, 20.000 gitu ya. Nah, orang yang boros itu seperti otot. Orang yang ngirit itu seperti lemak. Kenapa? Oke. Otot kita membakar lebih banyak kalori dibandingkan lemak. Jadi kalau tubuh kita itu banyak ototnya, kita lebih mudah untuk menurunkan berat badan dibandingkan mereka yang beratnya itu karena lemak. Nah, terus satu lagi, otot dan lemak itu beda ukurannya. Oke,
otot itu lebih berat, lebih padat dibandingkan lemak. Kayak kita bayangkan itu seperti besi sama kapas, sama-sama sekilo. Kalau besi itu kecil, kalau kapas itu sekilo banyak, gede. Lemak sama otot seperti itu juga. Jadi kalau kita mau menguruskan badan, kita targetnya perbanyaklah otot, bukan lemak, karena lemak itu gede, otot itu kecil. Oke ya. Sekarang kita udah tahu konsep dasarnya. Nah, bagaimana kita mau menguruskan berat badan? Ya seperti saya bilang tadi, pastikan bahwa yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar. Oke. Sekarang bagaimana kita tahu berapa banyak kalori yang kita masukkan? Oke. Teman-teman pernah perhatikan nggak kalau makanan kemasan itu suka ada informasi gizi? Nah, ini contohnya ya. Informasi gizi seperti ini. Sorry, ini kan nggak ada, bukan sponsor, jadi saya tutup mereknya. Nah, di produk-produk makanan itu suka ada yang seperti ini. Kita lihat ya, kemasan ini serving per package, berarti satu kemasan ini untuk 4 kali sajian, dibagi 4. Oke. Nah, terus dilihat di sini serving size-nya 40 gram. Berarti perhitungan ini, hitungannya kalau per serving itu untuk 40 gram. Ya. Dan ini kita ada 2 nih garisnya, barisnya. Yang ini per serving, yang ini per 100 gram. Artinya apa? Artinya kalau kita mau tahu berapa banyak kalorinya, kita lihat, kita mau hitungnya berdasarkan per sajian atau per beratnya. Nah, kalau makanan di sini sih kebanyakan udah dibagi-bagi dalam kemasan kecil untuk persajian. Jadi kalau yang di sini ditulis ya serving per package 4. Dia di dalam udah dibuat jadi 4 kemasan kecil. Jadi satu kemasan kecil ini udah 40 gram. Nah, terus kita lihat di sini. Per servingnya itu kalorinya, energinya itu 202,8 kilokalori. Ya. Jadi kita makan segini ini udah 200 kilokalori lebih gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kemasannya seperti ini? Nah, ini harus lebih hati-hati lagi. Oke, contohnya seperti ini ya. Ditulisnya takaran sajinya itu 10 gram. Oke. Dan sedangkan satu kemasan ini beratnya 40 gram. Berarti angka yang di sini itu adalah angka untuk 4 sajian. Berarti kalau kita masak dengan bumbu ini untuk 1 orang, angka ini harus dikalikan 4. Jadi misalnya ya energi dari lemak itu sebesar 20 kilokalori. Kalau kita sebungkus ini kita makan sendiri, berarti dari bumbu ini aja kita udah dapat 20 kali 4 itu 80 kilokalori ya. Kalau satu bungkus ini kita masak, kita pakai untuk berempat, berarti dari bumbu ini ya dapatnya 20 gitu ya. Tapi ingat, kalau kita pakai bumbu semacam ini, yang kita makan kan bukan bumbu doang. Ada macam-macamnya, dagingnya, minyaknya, santannya, itu semua harus dihitung. Ya, itu cara menghitung berapa kalori yang masuk. Terus bagaimana dong kalau kita dapatnya yang kayak begini? Ini bikinan rumahan ya, dia nggak ada perhitungan nutrisinya. Bagaimana dong? Kalau yang seperti ini kita mesti kira-kira ya. Jadi kita cari produk yang hampir sama, yang mirip-mirip, yang bahannya hampir sama, kita bandingkan. Memang agak ribet sih. Makanya kalau kayak beginian jangan makan banyak-banyak lah. Ini mah untuk setahun sekali boleh lah gitu ya. Karena agak ribet ngukurnya.
Nah, terus bagaimana kalau yang makanan kita masak sendiri? Sayur, nasi. Nah, untuk seperti itu sih sebenarnya ada daftarnya, bolehlah di Google. Kalau misalnya mau gampangnya sih patokannya eh, berdasarkan piramida makanan, berdasarkan piramida makanan itu, kalau yang di bawah itu kan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu kandungan kalorinya lebih sedikit. Kalau begitu naik daging, itu kalorinya lebih banyak. Makanan daging yang berdasarkan herbivora. Kalau yang berdasarkan karnivor, jadi dagingnya dari hewan-hewan karnivor, itu energinya lebih padat. Cara gampangnya seperti itu aja. Karena kalau mau cari satu-satu bisa ribet, gitu ya. Jadi kita cocokin. Nah, selain berdasarkan asalnya, kita perlu pertimbangkan juga cara memasaknya. Sama-sama telur, satu butir telur, kalau direbus kalorinya lebih sedikit dibandingkan kalau si telur itu digoreng. Nah, cara gorengnya juga beda-beda. Goreng yang dengan sebagai mata sapi sama goreng yang diorak-arik pakai mentega, pakai butter, itu tentu lebih banyak kalorinya kalau ditambahin seperti mentega butter gitu. Ya. Jadi untuk makanan yang diolah sendiri, kalau mau tahu berapa kalorinya bisa, tapi pertimbangkan satu jenisnya, kedua cara pengolahannya gitu. Nah, terus makanan yang nggak mengandung kalori sama sekali apa? Air. Air itu nggak mengandung kalori. Jadi makanan-makanan yang semakin banyak mengandung air itu semakin sedikit kalorinya. Terus yang banyak mengandung kalori apa? Lemak sama gula gitu ya, karbohidrat. Jadi kalau misalnya sayur dan buah-buahan gitu ya, kita bandingkan timun sama semangka, sama-sama banyak airnya kan. Mana yang lebih banyak kalorinya? Kalau kita nggak tahu, kita lihat, oh yang manis, semangka lebih banyak dibandingkan timun gitu loh. Itu cara gampangnya untuk mengetahui berapa banyak kalori yang masuk. Dan semua itu harus kita perhitungkan. Kalau kita mau tahu, jadi kalau kita mau menguruskan berat badan, kita harus tahu berapa banyak yang masuk. Jadi kita bisa tahu berapa banyak yang harus kita keluarkan, gitu ya. Kita pastikan bahwa yang kita keluarkan itu lebih sedikit dari yang masuk. Untuk sementara seperti itu sharing saya hari ini. Akan saya sambung ke bagian berikutnya supaya nggak kepanjangan video kita. Oke, semoga yang saya sharing hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.